Jadi mindset sebuah pengusaha. Sebelum masuk saya perkenalan dulu, nama saya Jalaluddin Johan. Yang fokus ke Johannya, karena kalau Johannya seolah-olah bertolak belakang, Jalaluddin sama Johan, kok depannya Jalaluddin pakai din, belakangnya pakai Johan. Tapi saya lahir dari keluarga Islam. Nama bapak saya itu lebih parah lagi, Johan Joni. Dan lahir pun dari keluarga Islam. Kakek saya itu namanya Joni, lahir dari keluarga Islam. Saya tidak tahu kenapa kakek saya dan bapak saya diberi nama seperti itu. Saya lahir di Lanciram. Ada orang Lanciram? Lanciram, Ponranya dan sekitarnya. Sekitar 33 tahun yang lalu. Saya sekolah di SD 4 Lanciram, kemudian SMP 4 Dopitue, SMK saya Negeri 1 Sidemre, sekarang SMK 1 Sidrap. Dan saya sekolah di Politeknik Negeri Ujung Pandang dari 2010 sampai 2013. Untuk D4-nya saya lumayan lama, Bu. D4-nya harusnya 2 tahun, tapi saya tempuh 5 tahun baru selesai karena mengurus bisnis. Kemudian saya pernah kerja di PT El Nusa Tbk. Ada yang tahu El Nusa? Belum? Ada yang tahu Pertamina? El Nusa itu anak perusahaannya Pertamina aja di bidang pengeboran minyak. Dia mulai dari cari titik minyak di mana, berapa potensi minyak di situ, kemudian dibor, diangkut sampai ke diolah, diangkut sampai ke SPBU. Kalau biasa kita lihat mobil Pertamina, mobil tangki ke Pertamina, itu mobilnya El Nusa. Biasa kita mobil tangki itu yang kepalanya merah, itu mobilnya El Nusa. Kemudian saya mitra layan parcel di 6 kabupaten. Baru, Pare, Sidrap, Bone, Sopeng, Wajo. Kemudian saya juga mitra Oke Bento di 2 kabupaten. Ada yang tahu Oke Bento? Belum tahu Oke Bento? Di mana? Oke Bento, dekatnya sungai. Yes. Kemudian saya juga mitra di JNT Kargo 3 kabupaten. Ada yang tahu JNT Kargo? Di mana? Yes. Di mana? JNT Kargo itu warna hijau, yang JNT Express itu yang warna merah. Ini bagian kargo. Oke teman-teman, ketika saya mengatakan gajah, apa yang satu kata yang muncul di benak tak? Satu orang dong, berani satu orang. Ayo. Belalai. Good. Yang lain langsung saja. Oh besar. Yang lain masih ada? Gajah. Ayo. Gajah tahu gajah Jito? Tahu gigi gajah semua? Jagalah kebersihan. Oh jagalah kebersihan. Masih ada gajah. Jadi berbeda-beda, ada yang bilang besar, ada yang bilang belalai, ada yang bilang ekor, ada yang bilang seperti bangunan yang tiangnya ada 4 dan besar, ada yang bilang itu yang warna putih, gading. Jadi itulah gambaran singkat mengenai mindset. Jadi sudut pandang kita mengenai gajah yang pertama terpintas, itulah mindset soal gajah. Oke, mindset itu bisa saya secara singkat adalah pola pikir, gerak badan, dan cara merespon yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang ada di sekeliling kita, mindset itu yang pengaruhi kita bertindak, merespon apa yang kita lihat, dengar, rasakan, dan lain-lain. Selanjutnya kalau dari segi pengusaha, entrepreneur mindset itu atau pola pikir pengusaha bisa dibilang adalah kemampuan untuk menentukan pilihan bisnis. Jadi tidak asal ikut-ikutan, menentukan pilihan bisnis, tujuan dan target, serta strategi bisnisnya. Tujuannya apa, targetnya apa, kemudian strategi menjalankannya seperti apa. Nah itulah mindset pengusaha. Oke, selanjutnya ini saya bicara soal teknis. Ada yang sudah punya usaha? Ibu guru mungkin ada yang merangkap sebagai pengusaha?
Pengusaha itu ada dua macam, by accident dan by design. Accident itu apa? Kalau diartikan bahasa Indonesia itu karena kecelakaan. By accident itu adalah pengusaha yang menjadi pengusaha karena keadaan yang memaksa. Banyak. Biasanya didorong oleh kondisi atau situasi tertentu. Yang paling banyak karena kondisi ekonomi, menganggur, termasuk ketika diwariskan usaha, itu adalah sebuah pengusaha yang by accident. Karena beda nanti kita bahas beda antara pengusaha by accident dan pengusaha by design. Yang kedua adalah by design. Apa itu? Pengusaha yang mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi pengusaha. Jadi dipersiapkan dirinya sebelum terjun ke dunia wirausaha, sebelum menjadi pengusaha, dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Mulai dari melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan teknis, strategi yang matang. Jadi itu artinya by accident ini cuma karena keadaan yang memaksa, sementara by design ini dia mengusaha berdasarkan dia mempersiapkan dirinya untuk jadi pengusaha. Penentuan bisnisnya apa, strateginya apa, marketingnya apa, dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Pengusaha by accident biasanya ciri-ciri pengusahanya apa? The power of kepentok atau kepepet. Karena tadi, apakah karena menganggur, faktor ekonomi, dan harus melanjutkan usahanya orang tua. Banyak yang seperti itu. Kemudian berusaha mengambil semua peluang. Jadi peluang apa yang dilihat mau dilakukan semua. Kemudian selanjutnya adalah memulai dari hal yang paling relate. Contoh, bikin apang. Jadi dia bikin apang, cuman cara dia menjualnya seperti apa dan marketnya apa, itu dia tidak tahu. Cuma sekadar dia bisa bikin apang, akhirnya dia jual mie. Selanjutnya adalah ketergantungan tren. Yang ini yang banyak kita lihat. Trennya ST ikut jual ST. Trennya skincare ikut jual skincare. Trennya ikan cupang jual ikan cupang. Trennya peralatan camping yang biasa di pinggir-pinggir jalan itu juga. Itu by accident. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita mengembangkan mindset pengusaha? Sebelum saya lanjut, saya cerita sedikit. Jadi saya juga awalnya pengusaha by design. Jadi hampir semua pengusaha itu diawali dengan by accident. Saya juga begitu. Saya pernah waktu kuliah saya jual jalan kote di kampus. Saya jual jalan kote di kampus. Saya berhenti karena apa? Ditegur sama orang tua. Dulu ceritanya kita lagi penggalangan dana untuk kegiatan organisasi. Saya dikasih amanah untuk jual jalan kote. Saya lihat, potensinya bagus, keuntungannya 50%. Akhirnya selesai kegiatan saya lanjut jual jalan kote di kampus. Jadi pagi-pagi itu setengah 7 saya sudah datang ke kampus, bawa dos air mineral, kemudian sama box jalan kote. Waktu itu saya jual paket. Paketnya 2 jalan kote, 1 air mineral. Itu kalau saya tidak salah 3.000 kalau saya jual dulu. Itu saya lakukan di kampus. Akhirnya ditegur juga sama orang kampus, penjaga kampus. Akhirnya berhenti. Kemudian saya sering ikut MLM. Ada yang pernah ikut MLM? Tahu MLM? Multi level marketing. Waktu SMK saya sering ini. Cuma karena diiming-imingi bisa beli Pajero, bisa beli naik kapal spesial, umroh, dan lain-lain. Tapi tidak ada ilmunya. Namanya juga multi level marketing. Titiknya itu di marketing, harus kejualan. Saya juga pernah buka bengkel motor yang teman-teman
eh, jurusan apa namanya, kendaraan ringan, TSM, teknik sepeda motor. Saya pernah jual itu spesialisasi ban bekas di Bandung. Waktu saya kerja di Nusa di Bandung, saya kerja sama teman. Jadi itu ban bekas yang sudah diganti sama orang, diukir kembali, diukir. Awalnya gundul, kemudian diukir, bukan divulkanisir, bukan ditambah karetnya, tapi diukir kembali. Jadi tebalnya yang masih seperti itu. Itu gagal juga. Jadi semua yang saya ceritakan tadi ini gagal karena tidak dipersiapkan dengan matang. Saya juga pernah jual pulsa tiket pesawat. Itu pernah. Itu karena lihat kayaknya bagus ini tiket pesawat sama pulsa kebutuhan terbang, pulsa kebutuhan sehari-hari. Tapi karena dia dibekali dengan persiapan cuma sekedar jalan, akhirnya sebenarnya bukan saya yang berhenti, tapi perusahaan distributornya. Dulu saya bisa jual itu pulsa, idealnya pulsa 10.000 dijual berapa? 11 waktu itu 2018 saya bisa jual 10.000. 50.000 biasanya dibeli berapa? 52, 51 waktu itu. Saya bisa jual 45.000. Pulsa 100 saya jual harga 80.000. Bahkan bisa sampai 70.000 saya masih dapat untung. Waktu itu. Karena kita tidak pelajari distributornya, akhirnya distributornya berhenti. Kita sudah investasi di situ, berhenti di tengah jalan. Kemudian waktu kuliah juga saya pernah bikin produk coklat jahe. Kalau kita biasanya bikin sarapan gula merah sama jahe. Kalau saya coklat sama jahe. Saya pernah bikin waktu sekolah di kampus karena ada temannya bapak itu yang bisa bikin produk. Jadi kita jalankan, cuma karena tidak bagus strategi marketingnya, banyak permintaan, tapi tidak dibayar sama sama toko. Akhirnya berhenti juga. Jadi itu by accident semua. Terakhir saya buka laundry. Saya buka laundry karena saya lihat laundry ini bagus potensinya. Akhirnya gagal juga karena tidak dipersiapkan. Saya terlalu mempercayakan kepada seseorang yang expert di bidang itu katanya, tapi walhasil karena kurangnya riset akhirnya gagal juga. Jadi Oka Bento atau layan parcel bangunannya seperti itu, teman-teman sekalian lihat. Itu tidak langsung jadi seperti itu. Itu prosesnya kapan? Waktu saya masih sekolah. Prosesnya dimulai dari sekolah. Bukan bikin usaha waktu sekolah, tapi belajar yang rajin, disiplin, hormat sama guru. Dulu saya di SMK 1 Sidrap itu, alhamdulillah sempat jadi ketua OSIS. Dan sempat juga cuma beberapa hari jadi ketua pramuka. Karena saya terpilih jadi ketua OSIS, harusnya harus mundur di pramuka. Dulu waktu saya ketua OSIS, kita program andalan adalah kedisiplinan. Jadi teman-temanku itu, sahabat saya Wahyuni Sudirman itu berada di samping saya waktu kita terapkan itu. Banyak justru teman-teman yang tidak suka, teman kelasku yang tidak suka karena intinya saya siswa ini harus disiplin. Bahkan pernah saya hampir, kalau bahasa sininya itu hampir diborongi sama teman kelasku sendiri. Walhasil teman yang pernah tadi mau borongi saya ini pernah minta pekerjaan sama saya. Jadi tenang teman-teman, kalau kita disiplin memang berat sekali disiplin. Ada teman, ada lawannya, berat sekali. Harus kasih masuk baju, harus sepatunya warna ini, harus apa. Dulu saya sampai selesai jam sekolah itu masih masuk baju. Saya sering menginap bermalam di lab komputer bersama beliau. Saya sering menginap di lab komputer bersama beliau. Jadi di situ bukan cuma sekadar kita diajar ilmu TKJ, tapi pelajaran-pelajaran hidup banyak kita pelajari di situ. Jadi teman-teman jangan anti sama lab. Harusnya lab itu menjadi rumah kedua tak.
Saya itu bahkan kadang kalau hari Minggu itu masih di sekolah. Di mana? Di lab itu, di lab komputer. Apa yang dikerja ya ada saja. Jadi lab, karena kita SMK, jurusan lab itu menjadi rumah kedua tak. Sering-sering kita nongkrong di lab, jangan di kantin. Teman-teman saya yang dulu perjuangan di SMK, teman rating, banyak yang bilang, sekarang orang Bugis semua. Orang Bugis, ada yang tidak mengerti bahasa Bugis? Intinya, kalau dalam bahasa Bugis itu dia bilang, menyaman nih nyawa munasam, ada rumah, ada mobil. Terus saya bilang begini, itu sebenarnya zona nyamanmu itu kamu sudah lakukan waktu kita sekolah. Kita di kelas belajar, kamu di kantin. Kita datang jam 7, kamu datang setengah 9. Akhirnya waktu santaimu itu sudah, jatah santaimu itu, jatah nyamanmu itu sudah diambil duluan. Jadi sekarang bukan zona nyaman, memang berat ki sekolah, berat ki untuk sukses. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung sukses. Jadi tetap ki fokus belajar, fokus di sekolah. Mungkin materi ini belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat, tapi kembali mindset, pola pikir kita itu membantu kita mengambil tindakan di masa depan, bukan sekarang. Tahu polanya dulu. Salah melangkah besok, 10 tahun, 15 tahun ke depan itu bisa menggambarkan hasil yang sekarang, menggambarkan usaha tak di masa lalu. Oke? Jadi kalau teman-teman belum masuk materinya, yang memang mungkin belum waktunya kita gunakan, paling tidak ilmunya tahu. Bagaimana mengembangkan mindset tadi ini, membangun pola pikir berwirausaha. Pertama, membangun pengetahuan dan keterampilan. Belajar kita. Selalu intinya belajar. Yang pertama itu belajar. Mau apa-apa harus belajar. Kedua, berani mengambil risiko. Tadi sudah dijelaskan juga, berani diambil risiko. Kita sudah tahu ini usaha bagus, tapi tidak berani ambil risiko, banyak seperti itu. Dulu waktu saya mau join, saya ajak semua teman-teman kuliah utamanya mau buka layan parcel, saya hubungin di Sopeng, di Bone, di Wajo, di Sinjai, bahkan pokoknya semua. Tidak ada yang mau ikut, tidak berani. Ada yang sudah kerja, ada yang artinya tidak berani. Tapi setelah sukses, justru mereka datang. Bisa nggak saya buka di sini? Tidak bisa nih bos, ada yang buka lebih dulu dari kita. Jadi berani kita ambil resiko. Ada peluang, ambil. Tapi disertai dengan pemikiran, pengetahuan. Makanya yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan sebelum kita ambil resiko. Bukan sekadar berani saja, nekat saja. Harus ada pengetahuannya. Fokus pada tujuan jangka panjang, jangan jangka pendeknya saja. Bukan cuma sekadar bisnis untuk hari ini, untuk bulan ini, tapi 10 tahun, 15 tahun ke depan. Selanjutnya networking, tadi sudah dibahas juga, ini penting sekali, networking dan kolaborasi. Jangan malu untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan partner, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Adaptasi dan inovasi, harus bisa beradaptasi sama lingkungan. Tahu Nokia? Biasanya anak tahun 2000, ini kelahiran berapa nih? 2010? 2007? Masih tahu Nokia? Mungkin bapak yang di depan ini tahu Nokia. Nokia dulu itu sebelum ada Samsung dan iPhone, dia perusahaan ponsel terbesar nomor 1 di dunia. Pokoknya kalau Nokia nih HP itu sama nih kalau sekarang kita iPhone. Nokia. Waktu itu dia menolak Android. Nokia itu menolak Android. Dia masih tetap teguh sama Symbian-nya. Kalau mengerti mungkin anak-anak elektronik malah lebih mengerti.
Android OS-nya Android, iOS. Dulu itu ada Symbian, Nokia pakai Symbian. Dia tetap berpegang teguh, ini lebih menjanjikan, kan? Akhirnya bangkrut. Nokia itu sekarang baru mulai tumbuh lagi, tapi dia kehilangan momen. Ponsel-ponsel yang lain itu terima Android. Adaptasi Ki, ikuti perkembangan zaman. Sama dengan marketing yang dulu mungkin nanti kita bahas lagi. Jadi menjadi pengusaha, kentara kan? Kalau menjadi pengusaha adalah perjalanan yang penuh tantangan, tapi dengan mindset yang tepat, kita bisa menghadapinya dengan percaya diri. Jadi berat sekali itu kawan, menjadi pengusaha. Tantangannya memang berat sekali, banyak tantangan. Kita mengurus idenya, kita mengurus teknisnya, kita mengurus karyawan, kita mengurus bagaimana dijual, bagaimana CRM itu Customer Relationship Management, bagaimana kita mengelola customer. Jadi kalau mindset tepat, lebih percaya diri Ki. Karena kita tadi sudah dibekali ilmu pengetahuan, sudah dibekali dengan ilmu networking, kolaborasi, kerjasama. Jadi percaya diri Ki. Kita masuk ke transformasi mindset dari by accident ke by design. Jadi teman-teman kalau mungkin usaha, termasuk Bapak Ibu guru, banyak sekarang saya lihat yang ASN ataupun pegawai negeri sipil yang bikin usaha juga. Itu lebih bagus sebenarnya. Tapi berat jadi ASN itu, karena ASN itu katanya temanku antara surga dan neraka, salah sedikit neraka. Berat sekali. Jadi kalau mungkin bisnis, pertama yang harus kita miliki itu adalah bisnis tak ini menyelesaikan masalah banyak orang. People pain is our gain. Jadi keresahannya orang, masalahnya orang itu yang kita jadikan kekuatan. Itu bisnis. Kalau kita bikin bisnis, bikin produk, orang tidak butuh Ji. Untuk apa? Siapa yang mau beli? Harus bisa menyelesaikan masalah. Contoh, tahu Gojek Indonesia? Apa itu Gojek? Gojek Indonesia, bukan ojek kurir. Jadi Gojek Indonesia, dia dulu kalau kita naik ojek, tapi kayaknya teman-teman sekarang tidak dapat gitu ojek pangkalan. Masih dapat ojek pangkalan. Dulu orang, mungkin ibu bapak guru ini masih dapat. Kalau kita mau naik ojek, bagaimana? Kita dari rumah harus jalan ke pangkalan dulu. Panas-panasan, jalan 100 meter, 200 meter, baru sampai di pangkalan. Di pangkalan belum tentu ada lagi tukang ojeknya. Harus ditunggu lagi. Kemudian ada lagi tukang ojek, harus lagi negosiasi harga. Berapa ke sini Pak? Berapa ke sini? Panjang prosesnya. Nah, Gojek Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, masih mantan ya, Pak Nadiem Makarim melihat itu potensinya, akhirnya dia bikin Gojek. Jadi masalah yang tadi bisa mampu diselesaikan sama Gojek. Pertama, kita tidak perlu lagi jalan ke pangkalan ojek. Ojek yang datang ke kita. Kita tidak perlu lagi negosiasi harga. Sebelum kita order, kita sudah tahu ongkirnya berapa. Kita tidak perlu lagi berapa lama ini datang tukang ojeknya, karena di aplikasi itu sudah ketahuan nanti sekitar 5 menit sampai ojeknya. Dan kita mau lewat mana itu kita tahu. Kalau kita tidak tahu alamat, tukang ojeknya bisa seenaknya. Harus kita lewat sini, masuk lorong ke sini, diputar-putar dulu. Padahal bisa di jalan lurus. Nah, Gojek menyelesaikan masalah itu. Akhirnya sekarang tumbuh. Jangan salah, teman. Pak Nadiem Makarim waktu mau bikin Gojek itu juga disepelekan sama orang-orang di sekitarnya. Untuk apa ini? Bikin
bikin perusahaan seperti ini. Tujuannya apa? Tidak ada pasarnya. Tapi beliau mindset pengusahanya itu mantap, bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya salah satu perusahaan startup terbesar sekarang di Indonesia. Contoh lain yang lebih dekat dengan saya adalah Lion Parcel. Tahu Lion Parcel? Lion Parcel itu perusahaan kayak JNT Express lah, JNT, JNE, Si Cepat dan lain-lain. Dulu orang mengeluh, orang kirim barang kalau tidak lama mahal gitu. Ada murah PT Pos waktu itu, tapi lama. Ada mahal, ada cepat tapi mahal, JNT Express. Akhirnya Lion Parcel muncul karena dia punya pesawat sendiri, ongkirnya bisa dia tekan seminimal mungkin karena pesawatnya sendiri. Yang lain itu tidak punya pesawat sendiri. Kemudian harganya, kecepatannya juga bisa dimainkan. Contoh, ini pesawat sisa 10 kilo kapasitas bagasi yang mau naik, tapi masih ada barangnya JNT Cargo, Lion Parcel, JNT Express dan sebagainya. Yang diutamakan untuk terbang lebih awal itu adalah barangnya Lion Parcel. Itu menyelesaikan masalah banyak orang. Dulu awalnya orang apa ini Lion Parcel, ada PT Pos, ada JNE, ada JNT Express. Tapi kita fight menyelesaikan masalah orang. Jadi ongkirnya lebih murah, tapi cepat, lebih cepat lagi. Lanjut untuk JNT Cargo, JNT Cargo itu mainnya di barang-barang berat. Kalau kita mau kirim barang berat, biasanya lewat pelabuhan. Biasanya dulu belum ada aplikasinya, jadi kita kirim barang ke ekspedisi lokal. Harganya kita negosiasi dulu. Kita belum tahu harganya, jadi hari ini bisa jadi 20.000, besok 25.000. Dan kita tidak bisa tahu ini barang tak ada di mana. JNT Cargo muncul dengan sistemnya. Sebelum kita kirim barang, kita sudah tahu ongkirnya berapa. Kemudian kita tahu, dan kita tahu barang tak ada di mana. Berbisnis berdasarkan data. Jadi kalau mau bisnis harus riset dulu datanya sebelum bisnis. Contoh tambal ban, siapa pelanggan tak? Pengguna motor. Baru kita bikin tambal ban di jalan tol, tidak ada motor di jalan tol, dan tidak bisa kita bikin tambal ban di jalan tol. Marketnya siapa? Laki-laki, perempuan, anak-anak, pegawai, pengusaha, mahasiswa, itu ada semua. Kemudian daya belinya, ini barang tas 10.000 saya jual, orang bisa beli tidak? Jangan salah teman, kita jual ST 3.000 itu bisa tidak laku, tapi kita jual ST 50.000 itu bisa laku. Contoh, kita jual ST di sekolah 50.000, ada yang mau beli? Tidak ada. Kita jual ST kalau di Jakarta itu di Makassar, daerah Ratulangi lah, perkantoran sama hotel-hotel besar di situ. Kita jual 3.000, tidak ada orang mau beli. Karena daya belinya orang 50.000 itu ST. Kalau kita jual terlalu murah, mereka tidak percaya. STG ini pakai air apa ini? Gulanya pakai gula apa ini? Kenapa 3.000? Padahal murah, tidak sesuai tempatnya. Jadi kita tentukan harga, produk sama, lihat di market. Saya mau jual di mana ini? Kita jual di Sidrap sama kita jual di Makassar, produknya sama, itu bisa jadi beda harga. Kemudian harus punya visi. Visi itu tujuan tak bisa divisualisasikan. Ini saya mau bikin bisnis nanti 10 tahunnya seperti apa. Visualisasikan tahun kelima itu omsetku sekian. Jadi kita usaha itu tujuannya apa? Omset, dapat uang. Kalau kita berbisnis jadi pengusaha bukan untuk dapat uang, jangan jadi pengusaha. Salah gitu. Bukan yang usaha, buka yayasan mungkin lebih tepat. Karyawan tak seperti apa? Berapa jumlahnya karyawan? Itu harus sebelum kita mulai harus
apa namanya, visualisasikan itu dulu. Kemudian ini tadi langkah berbeda, bentuk, cara, bidangnya. Contoh layan parcel, harus layan parcel ada namanya money back guarantee, gratis ongkir kembali. Kalau tidak sampai di Baranta sampai hari ini, saya kasih kembali ongkir tak. Ada ekspedisi lain yang berani begitu? Tidak ada, cuma di layan parcel. Itu menjadi nilai jualnya, pembeda. Sudah cepat, murah, uang kembali lagi kalau tidak sampai sesuai yang dijanjikan. Tapi pilih namanya one pack yang ekspres, tidak bisa reguler. Harus konsisten, tidak terpengaruh bisnis lain. Seperti tadi, rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput tak. Fokus menyalurkan energi ke satu tujuan, satu bisnismu saja. Jangan kita terlalu banyak bisnis. Persisten itu gigih dan pantang menyerah. Jadi kalau gagal, cari strateginya. Mungkin bukan bisnisnya yang salah, mungkin strateginya yang salah. Kemudian competitive advantage, belajar. Jadi pengusaha itu tidak berhenti belajar. Personal development. Personal development itu kemampuan pribadi, mengelola waktu, mengelola emosi. Kemudian taktikal tadi ini teknis. Kemudian strategi development. Intinya belajar Ki. Tidak ada pengusaha sukses yang berhenti belajar. Tidak ada. Pengusaha sukses itu masih selalu belajar. Bapak, kita tahu Herul Tanjung itu masih belajar, tapi kelas belajarnya berbeda nih sama kita. Dia belajar Ki. Pertama belajar. Kalau tidak mau Ki belajar, jangan Ki jadi pengusaha. Kalau makin jadi compa saja. Jadi belajar, harus belajar. Itu kata kuncinya. Berkolaborasi, mengakui. Kita berkolaborasi itu kita harus akui kekurangan tak, dan cari partner yang bisa menutupi kekurangan tak. Kita menutupi kekurangannya. Contoh, saya buka layan parcel itu di Bone Sopeng Wajo, berkolaborasi. Ini saya ada ide bisnis begini. Saya tidak tahu wilayahnya Sopeng. Kita tahu, ya oke tahu. Tapi partner saya ini tidak tahu bagaimana caranya ini barang dari Makassar sampai ke Sopeng. Tapi saya lebih tahu itu. Dan kita bagi. Saya kerja ini, kau kerja ini. Akhirnya jalan sampai sekarang. Jadi jangan berpartner sama orang yang sama ini tak, sama spesialisasi tak. Nanti bentrok ya. Karena sama-sama kita jago di situ. Begitupun dengan Oka Bento Wajo. Bento Wajo itu waktu saya buka Sidran mau buka Wajo ekspansi keterbatasan dana. Siapa yang saya ajak? Orang tua, mertua. Invest dana tak ke saya. Tapi perjanjian jelas, meskipun orang tua, perjanjian jelas. Ini saya sekian persen, kita sekian persen. Nanti pembagiannya sekian persen kita dapat sesuai dengan modal. Itu berkolaborasi. Kalau lemah di modal, cari tapi ada skill tak, cari pendanaan. Banyak yang penting bagus kerjasama ininya, perjanjiannya. Kemudian membangun korporasi. Jadi belum kayaknya. Jadi korporasi itu bukan dari karena ada ownernya, jadi bukan bisnis tetap jalan tanpa ada owner di situ. Intinya di sini saya mau jelaskan, kalau kita jadi pengusaha itu jaga gaya hidup. Biasanya itu owner itu usahanya naik begini, ownernya gaya hidupnya naik begini. Itu tantangannya. Dan manusiawi itu. Akhirnya manajer uang perusahaan tidak manajemen dengan baik. Saya itu di semua usahaku, saya gaji diriku sendiri. Bagaimana caranya gaji? Berapa kebutuhanku satu bulan untuk ini keluarga bla 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 bla. Saya cuma ambil gaji sesuai kebutuhanku. Kalau kebutuhan tak misalnya 5 juta, ambil wakil 5 juta, itu saja. Tahan ke gaya hidup tak. HP ku di karyawan itu sudah termasuk yang paling murah. HP ku itu di angka 2 jutaan. Karyawanku berapa? iPhone berapa? 5 juta. Karyawannya gaya hidup harus kita kan ke gaya hidup tak. Makanya tadi saya bilang bisnis tak naik sedikit, gaya hidup tak naik begini. Memang susah dilawan. Yang terakhir itu harus membangun kebaikan. Jadi usaha ini kita niatkan untuk
mewariskan kebaikan. Jadi jangan lupa tindakan sosial. Kalau misalnya yang saya lakukan itu setiap Ramadan kita bagi-bagi lampu jalan gratis dari sinar panel surya di lorong-lorong kampung. Itu kita kasih tiangnya, kita kasih lampunya, biaya pasangnya kita kasih. Kalau kita membangun kebaikan, ada atau tidak ada, mungkin nanti Porosanta ini dijaga sama alam sekitar, bukan cuma dari anak cucu, tapi dari tetangga, dari masyarakat. Jadi saya rangkum sedikit, mindset pengusaha itu yang by accident tadi, dia biasanya ciri-cirinya the power of kepentok, cuma karena faktor ekonomi dan ini yang saya katakan juga. Jadi warisan usaha itu bisa jadi by accident kalau kita tidak mempersiapkan diri. Kemudian mengambil semua peluang tanpa pertimbangan pasar, ikut-ikutan tren. Yang benar itu adalah by design, menyelesaikan masalah banyak orang, bidang bisnis yang besar dan berkelanjutan, kemudian visi yang besar, tujuan tak besar, 10 tahun, 5 tahun ke depan, bukan cuma sekadar yang saya mau makan besok. Ide model bisnis persisten, konsisten, competitive advance, ini sebenarnya yang paling penting, belajar. Kalau orang mau pengusaha tapi malas gak belajar, malas gak baca buku, tidak bisa kawan, harus belajar, berkolaborasi, kemudian mewariskan kebaikan. Itu materi dari saya. Dikasih waktu untuk kuis atau bagaimana? Sebentar deh. Oke, siap. Nanti ada kuisnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada ketiga narasumber kita. Sungguh ketiga narasumber kita memberikan paparan materi yang luar biasa. Adapun benang merah yang bisa atau yang dapat saya tarik dari materi ketiga,